Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, tahukah sahabat dengan tanaman ini? Tanaman ini adalah pohon gamal. Pohon gamal ini biasa tumbuh liar. Bahkan ada juga yang membuat tanaman ini untuk menjadi tanaman pagar. Namun sahabat, apabila sahabat menemukan tanaman ini, baik itu di sekitar pekarangan rumah, atau di sekitar kebun sahabat, atau di sekitar kebun tetangga yang tidak dimanfaatkan, jangan dibuang sahabat. Karena apa? Tanaman ini sangat bermanfaat sekali. Baik itu sebagai pakan kambing. Kambing sangat suka sekali sahabat dengan pakan yang namanya daun gamal. Itu yang pertama. Yang kedua, dari daun gamal ini apabila kita manfaatkan dengan baik, kita olah menjadi pupuk organik, baik itu pupuk kompos maupun pupuk organik cair, sangat baik sekali untuk kesuburan tanaman kita. Kenapa demikian? Karena di dalam daun gamal ini mengandung unsur nitrogen yang sangat tinggi. Lalu disusul dengan unsur fosfor, kalium, dan kalsium. Namun unsur hara nitrogennya yang lebih tinggi daripada unsur hara lainnya sahabat. Oleh karenanya ini akan saya manfaatkan, tapi bukan untuk makan kambing, karena saya tidak punya kambing sahabat. Namun akan saya manfaatkan menjadi pupuk, baik itu pupuk kompos dan juga pupuk organik cair. Lalu bagaimana caranya saya membuatnya atau mengolahnya? Jangan kemana-mana sahabat, jangan skip dulu. Ayo tetap disimak, diikuti ya. Tapi berkenan mohon like, comment, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya. Terima kasih untuk sahabat yang sudah mendukung video channel saya ini. Oke, saya akan melanjutkan melakukan pengambilan dari dedaunan gamal ini dulu ya sahabat ya. Ini bahan dari daun gamalnya tadi, dan di sini saya akan membuat cara pertama, yaitu memanfaatkan daun gamal untuk menjadi pupuk organik cair. Adapun bahan-bahan yang sudah saya siapkan, paling utamanya daun gamal. Yang kedua ini adalah gedebok pisang atau batang dari anakan pisang yang belum berbuah, sengaja saya kurangi anakannya agar nanti tanaman pisang kita tidak terlalu banyak anakan, sehingga nanti akan berebut unsur hara yang dapat berpengaruh buah pisangnya nanti tidak maksimal pembesarannya. Itu maksud dilakukan pengurangan dari anakan. Selanjutnya saya siapkan di sini untuk bahan fermentasinya atau sebagai bahan bioaktivator berupa mikroba. Nah, mikroba ini yang berasal dari mikroorganisme dari akar rumput. Maksudnya mikroorganisme yang berada di dalam akar rumputan, dan sudah saya olah, dan inilah mikroorganismenya yang sangat baik nanti untuk kita jadikan sebagai bioaktivator. Saya siapkan gula pasir, adapun gula pasir ini tujuannya adalah untuk memberi makan dari mikroorganisme yang berada di mol akar rumput. Nah, saya siapkan juga ini untuk bak besar, hanya untuk menampung proses pencacahan dari kedua bahan ini nanti. Nah, dan di sini juga sudah saya siapkan air. Nah, ini bak besar, kurang lebih baknya ini berukuran 200 liter air ya. Namun di sini saya hanya isi kurang lebih 150 liter air. Adapun air ini adalah saya ambil dari air kolam ikan. Mungkin sahabat bertanya, kenapa kok ini hitam? Ini bukan hitam airnya, kalau airnya jernih tuh. Nah, airnya jernih. Yang membuat hitam ini memang bak ini khusus saya gunakan sebagai tempat untuk membuat pupuk organik cair. Ini hasil kerak-kerak sisa pembuatan yang sudah habis pupuknya sahabat ya. Oke, lanjut saja kita lakukan pemrosesannya. Pertama-tama saya ambil dulu ini air dari bak tadi kurang lebih sebanyak 1 liter, dan akan saya campurkan bioaktivatornya ini sebanyak kurang lebih 500 ml, karena posisi saya membuat cukup banyak airnya sahabat ya. Jadi saya ambil di sini dengan dosis 500 ml atau kurang lebih 2 daripada tempat ini, karena saya sudah ukur dari satu tempat ini kurang lebih 250 ml.
Oke, tutup kembali. Selanjutnya dimasukkan dari gulanya ini. Nanti dengan serta-merta, dengan kita masukkan gula, baik itu gula pasir, baik itu gula merah, dan molase kalau ada, nanti mikroorganisme yang sedang dalam keadaan dorman di dalam botol ini dia akan aktif kembali, akan bangun kembali bahasanya, dan dia akan cepat untuk mengembang biakan dari mikroba atau mikroorganismenya tersebut. Sementara setelah kita diaduk rata, diamkan kurang lebih selama 15 menit sampai 30 menit. Sambil menunggu 15 sampai 30 menit, ini saya singkirkan dulu karena saya akan melakukan pencacahan dari dua bahan ini. Adapun tujuan pencacahan dari dua bahan ini adalah untuk mempercepat proses berlangsungnya fermentasi. Setelah dua bahan ini dicacah, lalu langsung saja kita masukkan dari mikroorganismenya ini ke dalam air yang sudah disiapkan. Diaduk-aduk. Selanjutnya langsung saja kita masukkan semua bahan ini. Karena airnya belum penuh, tujuan saya ini akan membuat pupuk organik cair hingga memenuhi airnya. Oleh karenanya akan saya tambahkan terlebih dahulu. Oke, cukup. Selanjutnya diaduk-aduk kembali. Ini hasil dari pencampurannya yang sudah dimasukkan ke dalam air, dan ini nanti setelah 7 hari sudah siap untuk diaplikasikan kepada tanaman kita dengan cara baik itu dikocor maupun dispray menggunakan semprotan. Adapun untuk dosisnya setelah 1 minggu ke depan apabila kita aplikasikan kepada tanaman, dosisnya adalah perbandingan 1:10. 1 liter untuk pupuk organik cairnya dicampur dengan 10 liter air. Dan selama proses fermentasi tetap kita lihat minimal per 2 hari sekali atau 3 hari sekali ya sahabat. Tetap kita aduk untuk membalik di mana yang posisi atas dan di mana yang posisi bawah, karena untuk mempercepat proses terurainya atau membusuknya dari semua bahan ini. Setelah diaduk merata, cukup ditutup. Kalau sahabat tidak memiliki tutup yang satu setel dengan tempatnya, cukup ditutup menggunakan karung atau kain yang diikat, atau juga menggunakan triplek kah, plywood kah, seng kah ya sahabat ya. Jadi intinya selama proses fermentasi dari pupuk organik cair ini jangan tertutup rapat sama sekali, karena nanti akan menimbulkan gas. Lebih baiknya kita melakukan
fermentasi baik itu pupuk kompos maupun pupuk organik cair harus tetap diberi celah udara. Jadi cukup saya tutup seperti demikian. Demikian tadi cara mudah kita memanfaatkan dari daun gamal yang kurang bermanfaat bagi masyarakat menjadi lebih bermanfaat, menjadi pupuk organik cair yang super dasar, mengandung unsur nitrogen tinggi, ditambah lagi dengan batang pisang yang masih belum berbuah, mengandung fosfor dan kalium serta kalsium tinggi. Sehingga apa sahabat, pupuk organik cair ini mengandung unsur hara yang lengkap, baik itu nitrogen, fosfor, kalium, dan kalsium, sehingga nanti akan bermanfaat bagi tanaman baik itu di masa vegetatif, di masa pertumbuhan, maupun di masa generatif, di masa pembuahan hingga panen. Adapun untuk cara kedua terkait memanfaatkan daun gamal menjadi pupuk kompos yang super dahsyat, simak ya sahabat ya di video saya berikutnya, karena nanti kalau saya membuat dengan dua cara ini terlalu panjang videonya, nanti sahabat malah jenuh untuk menyimaknya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat ya sahabat ya. Mohon sekali lagi berkenan dukungannya untuk like, comment, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya agar sahabat bisa menyimak dan mudah menyimak video saya yang berikutnya terkait dunia pertanian dan dunia organik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.